Selamat pagi Bu. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidanila Astria dan hari ini saya akan memberikan KIE ya Bu ya, atau informasi pendidikan kesehatan terkait dengan mioma uteri, di mana KIE ini nanti akan memakan waktu sekitar 5-10 menit ke depan Bu ya. Apakah Ibu bersedia Bu? Ya, Baik Ibu. Sebelumnya kalau boleh tahu, apakah Ibu sudah pernah membaca referensi atau mencari tahu terkait dengan mioma uteri? belum. Belum ya Bu ya. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai KIE-nya, kita cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Cuci tangan 6 langkah Bu. Baik, 1, 2, 3, kakinya. Cuci tangan bersih, semuanya. Baik Ibu. Di sini untuk yang pertama Bu ya, yaitu pengertian mioma uteri itu sendiri. Baik. Di mana pengertian mioma uteri adalah suatu pertumbuhan massa atau yang biasa disebut dengan kanker atau tumor ya Bu ya. Nah, dia itu kayak daging tumbuh gitu, tumbuh di dalam rahim, baik itu bisa di dalam rahim atau bisa juga di luar rahim, dimana ini tidak bersifat ganas ya Bu ya. Nah, mioma uteri ini sendiri Bu berasal dari sel otot polos yang terdapat di dalam rahim, dan beberapa kasus juga berasal dari otot polos pembuluh darah dalam rahim juga ya Bu ya. Nah, di mana jumlah dan ukuran mioma uteri ini sangat bervariasi Bu, kadang ditemukan 1 atau kadang ditemukan 2, kadang juga lebih dari 2 seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada faktor resiko mioma uteri Bu. Nah, yang pertama, mioma uteri ini biasanya tumbuh pada orang-orang yang berusia lebih dari 40 tahun, khususnya wanita ya Bu ya. Nah, yang kedua itu terdapat riwayat keluarga yang mengidap mioma uteri. Lalu ada juga menstruasi pertama atau menarsinya itu mens pertamanya itu kurang dari 10 tahun, itu juga berisiko mengalami mioma uteri. Lalu yang selanjutnya yaitu berat badan yang berlebihan atau obesitas ya Bu ya. Lalu bisa juga berisiko kepada orang-orang yang mengkonsumsi alkohol, merokok, dan juga melakukan penggunaan alkon hormonal yang tinggi estrogen, itu semacam obat seperti itu ya Bu ya. Nah, lalu apa sih penyebab mioma uteri ini sendiri? Nah, penyebab utamanya mioma uteri sampai sekarang memang belum diketahui penyebab pastinya apa ya Bu ya. Meski begitu, pertumbuhan mioma uteri ini sendiri sangat erat kaitannya dengan produksi hormon estrogen yang berlebihan. Jadi kan memang kita wanita itu kan memproduksi hormon estrogen ya Bu ya secara rutin. Dan tingkat produksinya itu tiap wanita pasti berbeda-beda seperti itu. Dan pada orang-orang tertentu yang memiliki produksi hormon estrogen yang berlebihan, itu akan memiliki resiko atau peluang yang lebih tinggi untuk terkena mioma uteri tersebut gitu ya. Sehingga dengan pengeluaran estrogen yang tinggi ini menyebabkan pertumbuhan sel-sel dalam rahim otot polosnya ini menjadi membesar seperti itu. Dan membesarnya itu pada saat wanita tersebut mengalami kehamilan, dan mengecil juga pada saat waktu memasuki masa menopause seperti itu. Nah, untuk gejala mioma uteri ini sendiri gimana sih ya Bu ya? Yang pertama yaitu menstruasinya banyak Bu ya, melebihi batas normal. Lalu yang kedua, perut terasa panas dan membesar juga seperti itu. Lalu ada konstipasi atau susah buang air besar akibat mioma yang menekan bagian usus besar seperti itu. Lalu ada juga nyeri panggul Ibu. Nyeri panggul yang tidak kunjung sembuh, kayak nyerinya tuh berkelanjutan. Seperti itu harus segera diperiksakan ya Bu ya. Nah, lalu selanjutnya ada pengobatan mioma uteri. Yang pertama, pemberian obat anti nyeri seperti paracetamol seperti itu. Lalu ada pemeriksaan fisik dan juga USG. Hanya USG juga dilakukan kalau misalkan itu sudah melebihi batas wajar atau mungkin mengganggu, seperti itu akan dilakukan USG ya. Lalu ada terapi hormonal juga untuk mencegah produksi estrogen yang berlebihan tadi ya Bu ya. Lalu ada prosedur miomektomi atau ini prosedur pembedahan ya Bu ya, untuk mengangkat miom kalau misalkan miomnya ini mengganggu seperti itu. Lalu ada juga prosedur histerektomi, yaitu operasi pengangkatan rahim ya Bu. Kalau ini memang pada kasus yang sudah
sangat tidak bisa ditangani lagi seperti itu, Bu. Pilihan terakhirnya yaitu harus diangkat rahimnya seperti itu. Nah, lalu gimana sih cara kita sebagai wanita, karena memang mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya Bu ya. Gimana cara mencegah mioma uteri? Nah, yang pertama kita bisa melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang rutin sehingga kekebalan tubuh kita itu juga meningkat seperti itu. Lalu yang kedua, bisa menghindari kebiasaan merokok dan meminum minuman keras seperti minuman yang mengandung alkohol, fast food, junk food seperti itu, dan juga soft drink ya Bu. Lalu bisa menjaga berat badan tetap ideal ya, tidak kurus dan juga tidak terlalu gemuk atau obesitas seperti itu. Lalu ada juga menjalani pola makan sehat ya Bu ya, memakan makanan yang berserat tinggi, 4 sehat 5 sempurna, mengandung semua komponen penting yang dibutuhkan oleh tubuh seperti vitamin, mineral, lalu ada juga protein, lemak, dan juga karbohidrat seperti itu. Lalu kapan harus ke tenaga kesehatan? Ketika kita sudah merasakan gejala-gejala mioma uteri. Jika mengalami gejala seperti nyeri panggul yang tidak wajar ya Bu ya, menstruasi dalam waktu yang lama atau menyakitkan, dan juga terdapat bercak darah secara tiba-tiba, lalu pendarahan dari vagina, nyeri panggul yang sangat sakit dan menyiksa sekali, itu harus sesegera mungkin untuk menemui tenaga kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Bu ya, supaya kalau ada apa-apa itu kita bisa mengetahuinya lebih awal dan juga menindaklanjutinya lebih awal juga. Jadi penyakit itu jangan sampai ditunda-tunda gitu, nanti aja periksanya, itu sangat tidak baik sekali ya Bu ya. Baik Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan ya Bu ya. Semoga Ibu bisa menerima apa yang saya jelaskan tadi ya Bu ya. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak. Kalau begitu saya akan melakukan cross check ya Bu ya, apakah Ibu ini benar-benar memahami atau tidak ya Bu ya. Bisa disebutkan salah satu saja Ibu dari pengobatan mioma uteri yang saya jelaskan tadi? Ya, terapi hormonal. Baik, terapi hormonal. Saya kira Ibu sudah bisa menangkap ya, walaupun sedikit atau mungkin bisa secara keseluruhan mengenai mioma uteri ya Bu ya. Jadi terima kasih atas waktunya Ibu, semoga Ibu sehat selalu, dan juga semoga informasi ini bermanfaat untuk Ibu dan keluarga. Bisa juga di-share ke anak perempuan Ibu atau mungkin adik-adik dan saudara seperti itu, supaya kita bisa mencegah ya, dan juga istilahnya itu kita lebih memahami ya, memahami klasifikasi dari penyakit-penyakit yang mungkin saja bisa terjadi kepada kita seperti itu ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Nanti kalau ada keluhan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa menghubungi saya via WA atau bisa datang langsung kemari ya Bu ya. Baik, kalau begitu selamat pagi, terima kasih.